Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Rio Noman, di channel kita, channel Ada Akhlak Gen, channelnya Generasi Berakhlak. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali karena dalam kesempatan ini kita akan kembali lagi belajar mengenai iman Kristen dalam pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berbicara tentang pacaran. Tujuan dari topik pacaran ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu kita sebagai generasi muda, sebagai remaja yang bertumbuh terus dari hari ke hari, yang akan berhadapan dengan bertemu dengan yang namanya pacaran ini, ya, dapat memahami konsep ini. Ya. Apa sih sebenarnya itu pacaran? Nah, dengan pemahaman yang benar, kita dapat menyikapi dengan benar mengenai konsep ini. Nah, yang kemudian kita akan melihat tujuan yang kedua, kita akan memahami konsep Alkitab, ya. Ketika berbicara mengenai pacaran ini, apa sih pandangan Alkitab tentang pacaran ini? Nah, saudara, dalam kesempatan ini, pembelajaran kita pada hari ini, saya akan mengambil penilaian terhadap Anda, ya. Saya akan melihat bagaimana keaktifan Anda di dalam menanggapi di kolom komentar apa yang Anda dapatkan tentang konsep pelajaran pada hari ini. Nah, saudara, mari kita langsung saja, kita akan belajar mengenai konsep atau topik tentang pacaran. Ya, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, ya, masa remaja itu adalah satu masa yang indah, ya. Nah, mengapa dikatakan indah? Nah, karena pada masa remaja inilah remaja sudah mulai mengenal yang namanya cinta, ya. Sehingga hari-hari ini ada istilah yang berkata yang ya, disebutkan bucin, ya. Butuh cintakah, budak cintakah, apalah pokoknya istilah-istilah tentang bucin itu, ya, yang ingin menjelaskan bahwa memang dalam masa-masa remaja ini, ya, remaja itu sangat tertarik sekali dengan yang namanya cinta. Nah, yang kemudian berkembang kepada, ya, istilah pacaran. Suka kepada lawan jenis, ya, menginginkan ya, saya suka dengan si dia, ya. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Apakah ini yang namanya cinta? Ya, kok bergetar hati saya, gitu, ya. Nah, sehingga sangat penasaran dengan yang namanya pacaran. Nah, saudara, kita perlu tahu, ya, apa sih itu istilah pacaran itu apa sih, ya? Nah, saudara, pacaran itu saya mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya menemukan bahwa pacaran itu adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dan laki-laki, dan di dalam hubungan yang dijalin itu ada rasa kasih dan sayang satu sama lain. Itu menurut KBBI. Nah, menurut kamus Wikipedia yang ada di internet, ya. Nah, pacaran itu merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Nah, jadi dari dua pemahaman ini kita menemukan bahwa hubungan pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, yang di dalamnya didasar dengan kasih sayang. Kemudian kita mix dengan Wikipedia tadi. Nah, hubungan ini, ya, bukan merupakan hubungan-hubungan yang biasa-biasa, main-main, tetapi ada keseriusan di dalamnya untuk mencari kecocokan satu dengan yang lainnya dalam arah untuk membentuk sebuah hubungan yang lebih serius dalam keluarga, yaitu yang dinamakan pernikahan. Nah, saudara-saudara, nah, dari pengertian ini berarti kita menemukan bahwa, ya, kita sudah dapat sebuah gambaran bahwa sebenarnya pacaran itu tidak bisa dijadikan, dipahami sebagai sebuah hal yang sepele, ya, atau sebagai sebuah ajang untuk uji coba. Nah, itu nggak boleh, ya. Tapi dari pengertian ini saja kita menemukan bahwa sebenarnya pemahaman tentang pacaran itu pemahaman yang konsep yang serius. Nah, maka saya ingin kita melihat, ya,
apa saja dasar daripada berpacaran? Nah, yang pertama, ya, ketika orang berpacaran, sepasang laki-laki perempuan berpacaran, dasar yang pertama adalah perasaan cinta. Ada rasa cinta yang timbul, ada rasa suka antara laki-laki yang entah rasa apa ini ya, kok kalau lihat si dia ya, lihat rambutnya saya dari belakang, kok rasanya hati ini duk dak dik duk gitu ya. Apalagi ketika si dia menoleh ke belakang gini, tiba-tiba langsung ya kontak mata. Wah, rasa-rasanya gitu, darah mengalir atas ke bawah ya. Nah, ini apa? Rasa apa ini? Ya. Akhirnya muncul lagu. Inikah gerangan cinta? Ya. Jadi, apakah ini namanya perasaan cinta? Nah, dasar pacaran yang pertama itu adalah ada rasa cinta. Ketika ada timbul rasa suka, kemudian ingin ya dilanjutkan ke dalam hubungan yang lebih serius lagi. Ingin lebih dekat dengan si dia, bisa berbicara lebih lancar dan sebagainya. Jadi yang pertama dasar itu adalah ada perasaan cinta. Yang kedua, saudara, dasar berpacaran adalah untuk memperdalam komunikasi. Nah, jadi ketika belum dalam namanya hubungan pacaran itu ya, masih hubungan pertemanan biasa, tentu komunikasi itu hanya ya apa adanya lah. Nah, tetapi ya, kenapa ingin berpacaran, ada hubungan pacaran? Karena ingin memiliki komunikasi yang lebih dalam, lebih intens ya. Kalau bisa komunikasi hanya kita berdua, tidak ada orang ketiga, 4, 5 ya. Dalam kelompok ya kita dua saja sambil duduk ya, kita berkomunikasi, ngobrol-ngobrol ya, semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Itu dasar yang kedua, yaitu untuk memperdalam komunikasi. Dan yang ketiga, dasar berpacaran adalah agar lebih memiliki relasi yang khusus ya. Ada hubungan yang lebih khusus antara laki-laki dan perempuan, seorang laki dan seorang perempuan. Maka itu menjadi dasar berpacaran yang ketiga ya. Hubungan yang lebih khusus, yang dipisahkan dari hubungan pertemanan biasa, bukan hubungan dari persahabatan satu geng ya, tetapi kita berdua lah. Kalau kita mau keluar ya kita berdua keluar ya, entah itu ke mall atau ke bioskop atau ke pasar atau kemana ya, bahkan mungkin ke sekolah berdua, pulang dari sekolah juga berdua. Nah, seperti itu ya, ada relasi khusus. Nah, ini konsep secara umum. Nah, saudara, mari kita melihat bagaimana sekarang konsep Alkitab mengenai pacaran ini. Nah, saudara-saudara, rupanya secara khusus Alkitab tidak ada membahas mengenai konsep pacaran ini. Ya. Di Alkitab pun kalau kita mau cari, kita bolak-balik tidak akan menemukan yang namanya kata pacaran itu. Nah, tetapi saudara-saudara, tidak adanya kata pacaran atau konsep pacaran bukan berarti Alkitab tidak membahas mengenai hubungan. Nah, Alkitab dalam beberapa ayat itu menyinggung soal pedoman dalam menjalin hubungan dan prinsipnya ya, dengan bahasa yang berbeda tetapi dalam sebuah makna yang sama ya. Walaupun tidak berbicara mengenai pacaran, tapi Alkitab menyinggung mengenai hubungan, entah pertemanan, entah hubungan persahabatan, yang di dalamnya itu terkandung dasar-dasar kasih ya, dan itu bisa juga dikaitkan dengan mengenai konsep pacaran ini. Nah, Alkitab menuliskan ulasan yang sangat indah ketika berbicara tentang persahabatan ya. Di dalam persahabatan ada dasar kasih. Nah, maka tidak jarang dalam persahabatan itu muncul rasa suka satu sama lain, rasa tertarik di antara sahabat itu ya, sehingga timbul rasa menyayangi antara sahabat dengan lawan jenisnya ya. Maka sebenarnya dari hubungan persahabatan itulah bisa timbul hubungan yang lebih lain lagi daripada persahabatan ya, lebih khusus lagi antara satu laki-laki dan satu perempuan, itulah pacaran. Nah, saudara, sebenarnya Alkitab juga memiliki standar ya. Ketika hubungan pacaran itu
yang sudah lebih lanjut, yang lebih khusus lagi daripada pertemanan dan juga persahabatan, ya, menjadi sebuah hubungan yang lebih khusus antara seorang laki dan seorang perempuan, Alkitab memberikan standarnya. Walaupun saya katakan tadi, istilah pacaran itu tidak ada, tetapi ada standar Alkitab yang berbicara mengenai hubungan yang akan berjalan lebih lanjut ke depan. Standar Alkitab yang pertama mengatur mengenai hubungan, ya, yaitu harus menjaga tubuh. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, saudara, dari sini kita menemukan bahwa Alkitab memberikan sebuah standar ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan ingin menjalin suatu hubungan yang lebih jauh dalam pengertian pacaran itu, ya, kedua orang ini harus bisa menjaga tubuhnya. Karena tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita, ya, adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Ya, tempat di mana kita memakai tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa tubuh kita ini yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan tidak dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, khususnya dalam sebuah hubungan pacaran. Ya. Maka laki-laki maupun perempuan harus bisa menjaga tubuhnya masing-masing. Karena tubuh ini adalah kudus. Yang kedua, Alkitab memberikan standar bahwa dalam hubungan pacaran harus bisa melakukan yang benar. Nah, 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, harus bisa melakukan suatu hal-hal yang benar, bertindak di dalam kebenaran. Ya, tidak semua hal itu berguna. Oleh karena itu kita harus berhikmat ketika menjalin hubungan pacaran. Laki-laki dan perempuan harus berhikmat, ya, harus hidup dalam kebenaran, harus bisa bertindak dalam kebenaran. Maka jauhkanlah pikiran-pikiran yang tidak benar, ya. Kalau salah satu ada gelagat-gelagat yang tidak benar, ditegur, segera diberikan teguran ataupun nasihat. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak benar. Yang ketiga, Alkitab memberikan standar bahwa harus menjaga kekudusan. Ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Alkitab menghimbau kita untuk bisa menjaga kekudusan. Remaja, pemuda yang ingin berpacaran harus bisa menjaga kekudusan. Terus berusaha berjuang hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Ya. Karena Tuhan menginginkan bahwa kita itu bisa menjaga kekudusan. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan, maka dosa itu di depan mata. Godaan itu sangat dekat sekali dengan kita. Apabila kita tidak mau menjaga kekudusan, maka kita akan hidup dalam kecemaran. Maka hubungan pacaran itu akan menjadi sebuah hubungan yang merusak, sebuah hubungan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak benar. Ujung-ujungnya, ya, terjadi hal-hal yang sangat-sangat memalukan, maut, ya, dosa yang terjadi di situ. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, Alkitab memberikan standar untuk menjauhi percabulan. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3, demikian firman Tuhan tertulis. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, saudara-saudara, ya, dalam hubungan pacaran, ketika sudah saling berkasih-kasihan, ya, saling mencintai satu dan yang lainnya, maka hati-hati, ya, jangan sampai jatuh ke dalam percabulan atau persinahan
atau hubungan seks sebelum waktunya. Seks adalah hal yang kudus ketika itu dilakukan di dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Di luar itu, seks adalah hal yang tabu. Seks adalah sesuatu yang tidak benar ketika dilakukan di luar pernikahan yang kudus. Oleh karena itu, jangan coba-coba melakukan percabulan ya dalam hubungan pacaran. Maka kita harus menjaga diri kita. Ya, jangan kita suka terhadap hal-hal yang cabul. Film-film porno ya, gambar-gambar porno, berkata-kata yang kotor dengan sesama kita. Itu akan membiasakan diri kita untuk kita akan terjatuh kepada hal-hal yang cemar, yang cabul, yang tidak baik itu. Maka jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, jagalah dirimu ya. Karena dari dalam hati kita, dari pikiran kita akan memancarkan bagaimana kehidupan kita. Itu kan kata Amsal 4 ayat 23. Oleh karena itu sebagai anak muda, remaja muda Kristen, mari kita sebelum ya kita sudah mengenal cinta, kita mau penasaran dengan pacaran itu, ini terlebih dahulu yang mau kita ingat bersama-sama. Nah, saudara, menjadi konklusi dalam pertemuan hari ini, ya, pacaran itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tapi sudahkah kita menjalin sebuah hubungan pendekatan dengan lawan jenis itu didasarkan dengan hal yang sehat, ya, dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya? Nah, sampai taraf di mana kalaupun pacaran itu sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing dan mari kita terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik kita secara pribadi ataupun ada yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan lawan jenisnya. Kiranya pelajaran hari ini boleh menolong kita untuk kita boleh memahami hal ini dalam konsep Alkitab. Kita memiliki relasi yang benar dengan sesama kita, khususnya dengan lawan jenis kita, didasarkan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.